Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, malam ini kita udah kedatangan tamu, udah kedatangan narsum. Kebetulan beliau-beliau ini warga asli dari Pondok Jaya, dari keturunan-keturunannya. Jadi kita selalu menghadirkan narsum yang benar-benar tahu akan sejarahnya, tahu akan ceritanya. Jadi kita nggak mau mengarang-mengarang ya. Di sini kita no setting-setting. Jadi nanti langsung kita perkenalkan aja narasumbernya siapa aja dengan abang siapa? Saya siapa ya? Dengan Bang Edo disebutnya Bang biasanya Edo. biasanya orang manggilnya Bang Edo. Oke, biasa Bang Edo. Ini Bang Edo, yang ini abang? Bang Fahmi. Bang Fahmi. Beliau ini selain jadi narsum kita, ternyata saya ceritain aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bang. Beliau ini adalah penggerak dari genre Kota Depok, tapi mereka juga punya pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman gaib. Iya. Mungkin nanti bisa kita dengarkan secara langsung. Sebelumnya bantu channel kita untuk lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, share, and comment. Tetap di Gong Misteri. Oke, lanjut. Gimana ceritanya? Mau Dari siapa siapa dulu? dulu nih? Mungkin Bebas, dari Fahmi bebas. dulu kali ya yang bebas cerita, saya pulang nanti. Ya, udah Fahmi cerita, saya pulang, Om pulang enggak apa-apa. Iya. Terus saya di sini diam. Enggak lanjut cerita. Jadi Terus? mau nyeritain pengalaman aja ya enggak. Oke. Saya pribadi kan masih keturunan dari Ki Haji Ridi. Oh, Masih keturunan. Masih garis dari jadi itu ayah saya, kakeknya kan masing apa maksudnya? Aduh grogi. salah. Ngopi dulu boleh, ngopi Grogi. dulu. Ngopi dulu biar enak. Jadi ayah saya kan kakeknya ini anaknya Buyut. Buyut ya. Jadi itu namanya boleh sebut dong? Boleh sebutin aja, nggak apa-apa. Nama kakek ayah saya itu namanya Bapak Hasan. Pak Hasan. Bin Haji Ridi. Iya, bin Haji Ridi. Oke, Haji Ridi. Sohibul wilayah lah. Oke, siap. Terus pengalaman saya di sini banyak cerita-cerita dari saya kecil. Dulu ada yang namanya Ratu Jaya, Om. Oh, Ratu Jaya. Iya, Oke. Ratu Jaya. Nah, setiap kereta ini lewat, Ratu Jayanya ini, dia lewat sekitar jam 7:30 malam, Om. 7:30 malam. Iya, Oke. itu. Jadi di situ dia muter aja gitu, Om, dari Ratu Jaya ke Haji Ridi, terus ke Ratu Jaya lagi gitu. Oke. Nah, waktu itu ada korban anak kecil yang keluar jam-jam segitu, Om. Jadi pas anak kecilnya itu keluar, dia kayak diculik gitu ya. Oke. Akhirnya dia nggak selamat. Ntar dulu, kereta Ratu Jaya itu yang pernah melihat itu siapa kira-kira? Waktu itu nenek saya, Om. Nenek lihat juga. Iya, terus engkong saya almarhum pernah ngeliat juga. Bentuknya? Jadi si itu keretanya itu gimana? kayak itu apa namanya? Tahu Delman nggak? Nah, kayak gitu, Om, modelannya. Kereta-kereta zaman dulu lah. Kereta-kereta dulu zaman ya. dulu ya. Oke, Di situ oke. juga ada pasukan-pasukannya juga. Kayak pakaian zaman dulu aja gitu. Kayak zaman kerajaan gitu. Iya, zaman dulu kerajaan, ya. pakai kerajaan Majapahit gitu. Sesuai dengan mitosnya lah Ratu Jaya. Ratu Jaya. Ratu Jaya itu kayak masih keturunan Nyi Roro Kidul. Gitu. Ya memang sih bagi teman-teman yang sudah tahu ya sejarahnya Kota Depok, terlebih di daerah Ratu Jaya. Nah, ini saatnya kita mencari tahu sejarahnya itu seperti apa.
cerita di balik mistisnya itu bagaimana. Kebetulan memang beliau ini keturunan dari para sesepuh yang ada di sini, makanya kita bisa cari tahu tidak hanya dari Wikipedia atau yang ada di Google, kita langsung ke saksi hidupnya. Kebetulan beliau ada cucunya. Oke, lanjut saya. ya. Terus cerita juga dulu pondok Pondok terong Jaya, aja dulu ya. Terong, Iya. oke. Dulu di situ namanya bukan pondok terong om, pondok tarung. Pondok Tarung. Iya, Kenapa bisa Pondok Pondok Tarung? Karena dulu di situ banyak jawara-jawara om, Oke. jawara-jawara kayak itu kan masih banyak banget yang ninja gitu om ya. Oke. Ya kayak gitu. Jadi di situ disebut jadi kampung Pondok Tarung. Akhirnya bergulirnya waktu berubah nama jadi Pondok Pondok Terong. Terong, ya. Pikir saya dulu tuh mendekati pasar atau perkebunan terong. Kebunan terong ternyata. seperti itu ya. Oke. Asal muasalnya dari Tarung, Pondok Tarung. Iya. Jadi di situ banyak jawara-jawara om. Ada kuburannya juga om, kuburan jawara. Makam dari jawarannya itu. Iya, ada di dekat Masjid Jami Nurul Absor. Jadi itu makam khusus om, kayak makam keramat itu juga. Makam saya wilayahnya orang sini. Dan ada juga beberapa yang jawaranya. Nah, biasanya nih ya, biasanya kalau untuk makam para jawara atau yang kita anggap ulama besar pada zaman dulu, biasanya kan suka ada yang melakukan apa namanya ziarah. Iya. Itu ada ziarah sana. Ada om, itu makam Raden Sungging. Raden Sungging. Iya. Oke. Itu siapa lagi Raden Sungging? Sama makam ada makam Enggak, maksudnya dari Raden tidak. Sungging dengan yang apa para jawara ini hubungannya? oh jadi Raden Sungging ini masih kayak apa ya, Raden Sungging ini mungkin tuh ngelengkapin ya. Dari yang mitos saya dengar, Raden Sungging adalah seorang dibilang pendekar, bisa dibilang pendekar. Kalau di Jakarta Kemayoran ada Pitung, Mhm. dan di sini kita punya Raden Sungging. Oke. Ada di zaman penjajahan ini. iya Nah, ini yang belum pernah kita tahu nih, makanya kita kasih tahu teman-teman sejarah cerita tentang yang ada di Kota Depok. Iya. Ternyata kita punya pejuang yang zaman dulu yang mungkin di luar sana belum tahu ya. Namanya Raden Sungging. Ada Raden Sungging. Ya. Nanti saya tulis di sana di komentar apa di deskripsinya sejarah tentang atau perawakan siapa itu Raden Sungging. Nanti saya cari tahu dan dari mana saya dapat sumbernya, nanti saya kasih tahu juga. Nah, tadi saya tertarik nih yang ketika ada kereta Rut Jaya yang katanya ada anak kecil diculik itu, waktu hilang itu gimana ceritanya itu? Ada nggak cerita-ceritanya? jadi itu dia pulang ngaji om. Aku pulang ngaji. Iya, pulang ngaji ceritanya. Nah, habis pulang ngaji, emang dia habis pulang ngaji nggak langsung pulang om, jadi kayak main lah gitu sama teman-temannya. Nah, di situ orang tuanya juga udah bilang habis pulang ngaji jangan kelayaban ya, langsung pulang. Oke. Terus setelah malamnya dia kan sendiri tuh pulang, habis pulang ngaji main. Nah, ada suara delman om. Gitu. Ya diceritain sama nenek saya ada suara delman dari kejauhan. Setelah itu anak itu langsung diangkut aja gitu. Hilang Langsung, gitu iya. aja. Serem ya. Langsung Lumayan horor kalau dulu main. iya. Makanya orang tua dulu tuh kalau udah habis maghrib pulang jangan kelayapan tuh seperti itu ya. Udah wayanya. Kan diajarin juga penyuruh-penyuruh itu udah baik-baik udah keluar semua tuh, udah aja maghrib. Sebenarnya dari dulu udah diingetin ya. Berkembangnya zaman makin kesini ya seperti udah kelewat aja gitu kan. Nah, untuk makamnya Raden Sungging itu di mana? Makamnya Raden Sungging di Jalan Ki Haji Abdurrahman om. Abdurrahman. Iya. Di RW 1 di sini. RW 1. 1. Iya. Kelurahan Kelurahan masih Pondok Jaya. Pondok Pondok Jaya. Jaya. Pondok Jaya. Oke. Ini teman-teman yang suka ziarah ke para wali. Apalagi kita belum pernah mengenal ya. Makanya kita sesuai dengan temanya kita pengen mengungkap sebuah sejarah. Jadi tidak hanya di dunia mistis yang seperti pada umumnya mengeksplor dengan setting-setting ya. Kalian tahu zaman sekarang banyak yang settingan. Iya benar. Banyak. Di sini kita pengen apa ya, menceritakan
bahwa kita juga di sekitar kita banyak sejarah yang harus kita beritahu ke teman-teman, apalagi kaum muda ya. Iya. Ya, jangan lupa sama sejarah. Jas merah. Jas merah. Karena saya jasnya nggak ada. Saya juga nggak pernah pakai jas. Iya, hujan ya sekarang. Paling bukan apa ya, cuman meluruskan aja. Waktu itu kita sempat Emang ngobrol sama sebelumnya bengkok ya? agak bengkok, Oh, iya. seperti tulang rusuk. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol pernah ya sama sesepuh di sini almarhum Benawi namanya. Raden Suwing itu kalau dibilang, yang tadi bilang Om bilang wali atau ulama, sebenarnya bukan, tapi tokoh di sini. Cuman punya banyak aroma, bedanya kan di situ. Mungkin kalau ulama atau wali ya punya basic agama yang kuat, terus juga ada karomanya. Kalau beliau ini basically-nya petarung, cuman karomanya ya seperti kayak model pitung lah. Makanya pitung pun di Jakarta nggak disebut sebagai wali kan, tapi sebagai tokoh. Pembela, Sudah pasti ada karomanya juga kan. pembela rakyat ya. Pembela rakyat. Kalau saya pembela dia. Iya, iya. Maaf, Iya, canda iya, dikit. Tolong yang namanya dia nanti saya behind the screen. Bisa dilanjut Pak. Oke. Cerita yang mistis lainnya ada lagi? Kalau buat cerita mistis yang lainnya banyak banget Om. Ceritain satu aja nggak apa-apa. Dulu sih pengalaman saya waktu kecil aja ya Om ya. Oke, sekarang udah gede emang. Hah? Udah gede. Udah kena pacaran. Oh iya iya iya. Jadi pengalaman saya waktu kecil dulu, saya kan kayak tulang kuning Om. Tulang kuning. Iya. Oke. Kayak bisa ngerasain lah, Sedikit sensitif. sedikit sensitif. Seperti itu. Pas itu masih kecil banget sih Om, belum ngerti apa-apa dah. Kan emang orang lagi sholat Jumat ya Om ya. Nah di situ saya nyari, tahu nggak itu yang kayak kepiting-kepiting Yuyu. gitu. Oh, di sini namanya yuyu. Yuyu. Iya. Iya. Nah itu di situ saya sama teman saya. Ngobrol sama Yuyu. Hah? Ngobrol sama Yuyunya enggak? Itu beda yuyu. Oh, Om. beda. Bukan. Ini yuyu kepiting. Iya iya iya. Bukan yuyu gua. Iya iya. Itu yuyu. Saya nyari Om. Udah gitu di situ lagi sholat Jumat. Oke. Nah saya lama deh di situ saya nyari, apa kepiting banyak banget Om. Di situ ada kayak gorong-gorong Om, kayak gorong-gorong gitu lah. Saya masuk ke situ, tiba saya kayak nggak sadar langsung hilang ingatan. Di situ saya, nah teman saya di situ panik. Gue taunya tuh teman-teman khusus saya tuh taunya dia udah digotong, dia nggak tahu nih Nggak tahu. kita dia udah digotong-gotong gitu kan. Nah pas dulu kan masih ada almarhum Bapak Kajum. Bapak Kajum ini stok tepu lah kayak tokoh Sepuh di masyarakat situ. sini juga. Nah di situ saya dibawa lah ke beliau almarhum. Nah, pas sampai ke rumah almarhum, tiba-tiba beliau ini bilang, lah ini udah kenapa-napa, udah sembuh gitu Om. Jadi yang masuk ke dalam tubuh saya ini, saya tanya udah takut belum Om? Oh, jadi gentar. Iya Kalah gentar, kuat. iya. Oh, iya iya. Karena di sini dulu ada beberapa masih tokoh sesepuhnya, ada yang megang lah bahasanya gitu ya. Kalau di atas ada Benawi, terus juga ada di sini ada kayak Jadi Iya. terus di sebelah sana ada Bapak Kajum. Mereka tahu tuh pusat-pusat kayak gaib-gaib yang lumayan signifikan, jangan diladeni atau disamperin, jangan dideketin. Mereka tahu. Mungkin sering jalan waktu nih ya, tokoh-tokoh tersebut kayak misalnya Bapak Kajum yang sudah nggak ada, terus tokoh lagi kayak Bapak Benawi juga udah nggak ada kan. Kita lumayan kehilangan ya buat mereka orang yang istilahnya paku bumi lah gitu, yang megang daerah sini gitu, tokoh-tokoh bukan tokoh baju ya, maksudnya tokoh benar-benar tokoh gitu ya. Dulu beliau emang aromanya banyak sih Om. Di sini disebutnya yang pegang kampung sini lah. Jadi Nah, kalau kita melihat beliau itu kan seorang jawara ya, paling tidak punya yang namanya santri atau murid-muridnya itu sampai sekarang ada nggak? kalau murid-muridnya nggak ada sih Om, santri itu nggak ada. Jadi Nah. di sini kayak tokoh masyarakat aja Om. Gitu. Tapi kalau untuk keturunan Kiai Haji Ridinya Masih kita ada padepokan silat ya. Iya. Jadi cucut cicitnya ada padepokan silat. Sekarang nggak tahu nih kalau Pami yang ikut silat ya. Setahu saya dulu ikut silat dia. Sekarang berhenti, udah.
Dulu kan saya masih gurunya nih, asik, nggak bercanda. Ya seperti itu. Dulu masih silang. Intinya untuk cicitnya Kiai Haji Ridi kan ada beberapa tuh untuk sesepuh Kiai Haji Ridi tuh cicitnya masih ada yang ngejalanin kayak Padepokan silang. Nah, kalau kita melihat secara geografis ya, Depok itu kan masuk di wilayah Jawa Barat. Nah, Raden Sungging ini apakah ada kaitannya dengan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Siliwangi? Raden Siliwangi ada nggak? Kalau Jadi mana Iya. pengen tahu? kurang paham juga, nggak tahu kalau paham, mungkin ditelusuri juga mungkin. Kalau buat masih keturunan, setahu saya om ya, masih keturunan dari darah biru om. Kayak keraton itulah keturunan. Itu benar Om. Kan Bisa jadi bisa masuk antara di raja Pajajaran. Pajajaran atau Pajajaran. sama. Masih keturunan darah biru lah, keraton. Saya juga darah biru sih Om. Udah lama. Darahnya gila ya. Boleh. Nah, jadi gitu ya kalau masalah sejarahnya itu dari Raden Sungging siapanya, karomanya seperti apa. Nah saya pengen tahu juga nih, yang banyak dikenal orang, salah satu aja nih karomah yang dimiliki oleh beliau ini apa? Almarhum Raden Sungging. Kalau Kalau yang tadi sih mungkin meneruskan ya, beliau itu kan petarung dan Iya. pendekar ya. Setelah waktu kan kita ngobrol-ngobrol sama sesepuh kayak Bapak Nawi, beliau itu hampir sama kayak Pitung. Jadi bisa apa ya, yang sudah patah nih disembuhkan lagi dengan beliau. Dengan karomanya rawan beliau. ontek Ya. lah. Iya, namanya rawa rontek. Nah Rawarontek itu kalau nggak salah kan yang sepengetahuan saya ya, barangkali saya salah, tolong nanti diluruskan. Ketika seorang pengampu keilmuan kanuragan yang namanya Rawarontek, ketika beliau itu meninggal, jasad yang menyentuh tanah, apakah itu nanti tidak menjadi halangan untuk berpulang? Biasanya sih ketika orang itu punya ilmu itu susah akan mati atau meninggal. Makanya kan setelah ditelusuri juga kan dari ceritanya juga Raden Sungging ini nggak jasadnya, setahu saya nih ya, setahu di penceritaannya itu nggak full gitu kan, maksudnya dipisah-pisah karena kalau kita nggak bisa nih ya yang tadi Om An bilang memang agak susah untuk pulang itu. Makanya ada yang bilang si Bangsiu Raden Sungging di sini, Raden Sungging di sini. Berarti sama kayak makamnya Pitung Pitung ya. Pitung juga kan Ya, seperti itu. tidak- Pitung tidak di ada. sini, makamnya di sini ya. belum Banyak ada napas kejelasan. jelasnya aja. Cerita lainnya yang berpengalaman langsung hidup gitu. Mungkin itu sebenarnya lebih banyak yang kita alamin ya. Kalau dari saya pribadi kan di sini ada yang namanya apa namanya yang di masjid itu Si merah. ada si merah di Oke. sini, Nah, ada si Ada hitam. si hitam, ada si jelek, ada pokoknya gitu. Terus kalau dari pengalaman pribadi saya di samping rumah saya itu tepat si hitam ya, Enggak, si merah. si merah itu samping rumah saya itu yang kebun itu. Kalau ini kan adik saya sendiri yang ngalamin, mungkin karena apa ya, nggak ngerasain dulu kayak gimana awalnya di sini kan, tahu-tahu dia gede, dia lahir di gede di sini udah banyak perumahan gitu kan, nggak ngerasain apa ya value yang dulu lah ya. Terus tiba-tiba dia kencing sembarangan di samping rumah ya, kalau kata yang nyembuhin ini ya bukan digampar sih, cuman ditempeleng doang, tiba-tiba itu nggak bisa nengok Om. Kayak Habis ditoyor kencing, gitu. iya. Sama Habis. yang bangsa halus itu ya. Hmm. Jadi abis kencing dia digituin, terus tiba-tiba nggak bisa nengok gitu. Terus ke tukang urut katanya bukan salah bantal gitu. Salah bantal kan bisa, Salah kencing, salah pipis ya. Iya. Salah tempat, Salah. lebih ke salah tempat, Iya. tapi lebih baik salah tempat dibanding salah hati gitu. Iya, iya. Oke, lanjut Ini lagi buat mungkin. teman-teman ya, buat teman-teman yang suka sembarangan membuang air yang berseni tadi, Hmm, ya nanti tuh akibatnya seperti itu, karena di suatu tempat itu kita nggak pernah tahu ada makhluk astral atau tidak, yang pada akhirnya macam-macam kejadian, asap banyak amat ini. Iya. Iya. Ampun, bisa tahu di mana ini. Intinya kalau kita sembarangan di tempat manapun, ya mohon berhati-hati lah. Apalagi suka yang nempelin yang kita nggak kelihatan, ya akibatnya seperti itu ya. Karena kan di situ juga pasti tempat dia juga om. Iya. Tempat itu tempat kayak singgah dia. Dan akhirnya yang nyembuhin tuh cicitnya dari Kiai Haji Ridi, masih cicit, masih cucu lah yang nyembuhin. Ternyata dari tukang urut bilang bukan salah bantal, akhirnya ke beliau nih yang nyembuhin, ya cuma dipegang-pegang doang terus balik Saya lagi. balik lagi. Terus 3 tahu kan bahasanya dia kan gini, lu kencing barangan ya? Hmm. Ya di samping.
sini nih yang kencing barangan, udah semenjak itu dia kencing sembarangan. Tapi emang di mana-mana kalau pipis nggak bisa balik lagi sih, iya kan? Iya dong, Iya, kalau pipisnya balik lagi repot jadi. kayak waduh basah nih kayak gitu. Oke. Oh dari aku pribadi kayak gitu. Terus juga kalau aku pernah masih dengan samping rumah aku juga om, Oh gitu. mungkin aku teledor kali ya, buang air bekas masak mie gitu kan. Dulu Oh, kita air panas. dulu Oke. kita kan di nongkrong suka ada kompor-komporan gitu, Iya. masak mie terus buang airnya sembarangan. Anak-anak udah pulang, kita udah kelar nongkrong. Nah, singkat ceritanya saya tidur nih, ada guling nih om, terus tiba-tiba guling itu berubah om, Seperti bentuknya kayak pocong, cuman ya putih, cuman kalau dibilang pocong ya bukan pocong, tapi guling saya seperti jadi sosok agak jadi gede besar. ya kan, Oke. tapi bentuknya pocong. Tapi kan Wah. kalau pocong agak slim gitu kan. Iya, Kalau yang- tergantung kalau pocongnya gemuk gimana. Soalnya kan setahu saya kalau di Google ya slim banget pocong, ini kok gede gitu. Oke. Mungkin ini namanya pocong gitu. Kalau kecil pocong. Oh, ada acara. Mbak, bisa? Ya bisa. Iya, benar. Lanjut. Ngirian tuh, Ben. Itu kelihatan. Masa dicat ya, langsung aja nggak apa-apa. Jadi halangan seperti itu. Nah, kita settingnya Syutingnya tengah jalan. Ya, Oke. jadi seperti saya kaget, terus tiba-tiba ya udah saya meremin mata lagi, saya ingat kata guru saya untuk doa ya udah, habis itu hilang. Saya baca al-falaq terus hilang. Cuman habis itu saya langsung introspeksi mungkin ya, muhasabah sambil nunggu terlelap lagi, apa nih yang salah di gue. Oh buang air sembarangan nih, apalagi air bekas masak ini kan masih panas banget ya. Udah besoknya saya kalau orang modern mungkin lihatnya nih orang ngomong sendiri bagaimana, cuman intinya saya besoknya paginya untuk ke tempat yang saya buang air itu, ini saya mau di gym kan. Jadi sama ceritanya kayak Nabila kemarin. Kalau Nabila kemarin itu ketika kecil tidur merasakan ada sosok yang bareng-bareng ikut tidur. Bahkan dia bisa merasakan sosoknya itu ada di antaranya dia. Jadi mamahnya Nabila, lalu di sebelahnya orang itu. Ya, Nabila saja. Ya kebayang gak sih rasanya kalau lagi tidur nyenyak-nyenyak tiba-tiba kita meluk lemper ya Iya. kan? Itu bisa banget sih Om. Mungkin itu pengalaman saya pertama kali ya, karena yang keduanya itu bukan roh-roh yang lain, kayak itu keluarga saya. Cuman kalau yang pertama itu kan benar-benar bukan keluarga juga, satu itu juga ini siapa, terus juga gede. Terus itu pengalaman pertama kayak oh begini rasanya ditunjukin gitu kan. Agak kelagapan, terus juga kita panik. Mau ada yang bilang kan gini, kalau ketemu udah baca doa aja, baca ini, ntar mah kalau udah ditongolin agak susah, itu susah banget, kayak gagap gitu. Ya, kalau orang bilang namanya tindian ya. Iya, Kalau enggak tindian. rep-repan. Rep-rep, cuman ini lebih dari rep. Kalau rep-repan kita masih bisa baca doa, tapi walaupun nggak kedengeran sama orang gitu, intinya masih sadar, setengah sadar lah. Kalau ini bener-bener kayak sadar Om, bener-bener ada gitu. Ini saya pernah ada yang cerita ke saya, kan kepengen ada yang merasakan makhluk halus ya. Jadi sebuah kaca itu sama lilin. Jadi kalau yang pengen ngerasain kehadiran makhluk astral di ruangan kita tempat tidur itu, lampu kita matiin ya. Tapi wallahu alam ya, tergantung orangnya. Ketika kita matiin lampu, ada kaca besar lalu pasang lilin, itu yang namanya sosok yang dari Belanda itu namanya siapa saya lupa, sambil menyisir itu bisa menghadirkan makhluk astral. Dan itu saya ngobrol waktu itu sama asli orang Depok, turun orang Depok. Dia cerita dari mamahnya zaman dulu, kalau pengen ngelihat makhluk astral siapin aja kaca besar lalu sama lilin hidupin dalam kamar lalu nyisir ke sana. Nanti ketika menyisir itu nanti sosok itu nanti akan muncul di belakang kita, tapi terlihat dari kaca. Oke, lumayan serem dari mulai tidur ketemu lemper ya kan, pipis sembarangan nggak bisa balik. Saya juga ada pengalaman juga sih Om, sama kayak si Edo ini. Kalau saya dulu namanya masih kecil kan Om, habis sholat subuh jalan-jalan ya. Nah, di belakang SD ini Pondok Terong 1. Oke.
saya kira mah kayak kain gitu om ya, kain gitu, kayak kain dijemur putih. Pas saya deketin, kok kainnya gerak-gerak ya, Oh. beda gitu. Saya deketin, tiba-tiba kayak jalan gitu om. Kok kain kayak jalan gitu ya. Saya deketin lagi, tiba-tiba kayak ngejar gitu om. Oke. Ternyata itu Saya pocong. kegambar nih, ya kegambar waktu pas kecil jalan itu deketin tiba-tiba Bang Fahmi mau deketin lah tiba-tiba balik dia ngikutin gitu ya. Iya, Oke, kayak gitu, saya Om. kegambar. Tiba-tiba langsung ngejar gitu om, pocongnya ini. Jadi kalau pocong ngejar itu ngikutin angin om dia. Kalau anginnya makin kenceng dia makin kenceng ngejarnya. Nah di situ pas banget lagi nggak ada angin om, Jadi langsung nggak jalan, diem aja dia. diem dia. Oke, nggak tahu ada angin ya. Mm-mm. Kayak layak kan? Makanya mitosnya orang dulu kalau kita dikejar pocong larinya lawan arah Lawan arah angin. ya, Oh, mitosnya lawan arah. Tadi kan seperti itu. memang sih kalau kata orang tua ya, bilang kita mau ngebantah tapi khawatir itu bener ya kan. Mm-mm. Ya tapi kenyataannya ya nyata ya kan. Oke, lumayan serem lagi merinding asli dari mulai tidur ngelonin itu ketemu pocong dikejar lagi ya Allah. Sian amat hidupnya. Terus juga mitosnya Masjid Ajridi ini om, Hah? dulu kan masjid Jami Nurul Absor Hah? pas zaman-zamannya buyut saya Kong Ajridi. Hmm. Jadi di situ ada penjaga juga om, Masjid Nurul Absor ini. Kayak ular om, Oke. ular gede ngelingkarin masjid itu. Ada yang lihat juga selain engkong tuh ada Itu juga yang ngelihat Bapak Kaju almarhum. ya? Kalau dua saksi mata bisa dikatakan tidak mengarang cerita ya, kecuali kalau satu orang lihat orang pasti kan nggak percaya, tapi kalau bagi orang yang meyakini dia percaya. Tapi kalau dua orang dengan menggambarkan yang sama, nah itu ya, Jadi ini lengkapin aja Om, ya. ya tukang lengkap. Kita tahu nih cerita mitos yang itu kan. Oke. Jadi singkat ceritanya saya sama Pami punya guru yang sama kan. Terus guru ngaji kita ini pernah tinggal lah di rumah saya nih beberapa Oke. minggu lah ini ya. Dan otomatis kan kita pun banyak tukar cerita, termasuk cerita seperti ini kan. Iya. Dan Pami pun menceritakan kalau masjid Nurul Absor ini dijaga oleh, ya beliau mempercayakan itu karena beliau juga melihat. Ular terus sama kayak orang-orang tua pakai sorban gitu om. Jadi ngejaga itu. Kalau ularnya di luarnya, nah kakek-kakek yang bersorban kiri dalamnya Di dalamnya ya. Nanti akan saya spill ya nanti masjidnya kayak apa bagi teman-teman yang punya indra ke-6, ke-7, ke-8 nanti bisa komen nanti di YouTube-nya ya. Boleh kan saya spill nanti? Boleh, boleh. masjidnya? di spill aja ya guys ke Oke. Masjid Nurul Absor sekalian sholat. Iya mampir ke sini. Sekalian nanti ziarah ke makamnya Raden Raden Sunggi. Sunggi. Nah, benar. Nanti saya mintakan juga Gmap-nya biar nanti teman-teman nggak kesulitan untuk mencapai ke lokasi. Atau kalau mau spill di situ juga ada remaja masjidnya, juga ada namanya Bang Rijal, bisa nanya-nanya di situ. Oke, siap. Oke. Ada lagi? Itu pengalaman itu banyak ya. Banyak sebenarnya. Oke. Kalau perihal kampung sini ya Mi, itu kan di darat, di air juga ada. Om. Oh, ada lagi. Di air juga ada. Widih. Kalau misalkan nih, kan saya punya teman di Jakarta kan, pindahan juga dari Jakarta kan. Kalau misalnya teman dari Jakarta dulu pernah main, ya orang sini bilang jangan ngajak berenang di kali kalau nggak ada orang sini aslinya gitu. Karena emang dari zamannya Kong Ajridi, terus kongkong yang lain gitu, ya memang udah mengamanatkan dan udah dijaga, jangan pernah macam-macamin cucu cicitnya, intinya keturunannya lah. Jadi makanya waktu teman-teman di Jakarta antusias nih ngeliat, kan biasanya di kali di Jakarta kayak gimana sih Om? Ya. Pas ngeliat kali di kita nih sungainya beda lah, pengen ngerasain mandi karena di situ juga ada yang mandi. Waktu pertama-tama saya nggak ngizinin gitu, walaupun mereka bilang mitos itu mah, cuman kan antisipasi aja takut. Ya, betul. Karena kan memang kejadiannya banyak yang tenggelam ya. Nah, kalau nggak didampingin sama orang asli sini ya, kalau di sini nyebutnya kan lembu ya. Oh, lembu. Ya, saya pernah dengar itu. Oke, boleh juga nanti buat di part 2-nya saya ngundang lagi nanti ya. Saya pengen teman-teman cerita lagi di sini.
Jangan bosan ada di Gong Misteri. Teman-teman sudah dengar sendiri kan ceritanya beliau-beliau ini, dari sejarahnya Raden Sungging yang ada di daerah Pondok Jaya, sejarahnya Pondok Terong sebelumnya namanya apa, lalu penampakan yang ada di masjidnya nanti juga saya spill videonya. Sekali nanti kalau misalnya ada video tentang makamnya Raden Sungging boleh kasih ke saya. Bisa. Oh jangan lupa nanti di subscribe atau di follow akun YouTube-nya sama TikTok-nya EG Production. ya, EG ya, E dan G. EG Production. EG Production. Nanti bisa tahu juga isinya apa aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman, udah kedatangan teman-teman yang unik juga yang bisa merasakan dunia gaib, dunia sejarah, dari prasejarah, sejarah sampai zaman modern, 3 generasi. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara subscribe, like, share, and comment, karena dukungan Anda bisa menjadi motivasi buat kita semua. Sampai jumpa lagi di next cerita berikutnya oleh beliau-beliau ini. Tetap di Gong Misteri. Gong Misteri. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah setia sampai di video kita kali ini. Kami tim dari Gong Misteri ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau kami banyak salah-salah kata, salah-salah ucap, tidak ada sesuatu yang sempurna. Untuk disampaikan, Pak Bas. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Buat yang di kampung, dalam perjalanan ke kampung, yang stay di Jakarta. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa tetap nonton Gong Misteri walaupun di perjalanan mudik sampai harus balik ke Jakarta, dan berhati-hati dalam menyetir. Kendaraan. Hati-hati dalam mengendara, tetap waspada. Terima kasih. Ya, minal aidin wal faizin. Terima kasih Mas Zito. Ya, lanjut. Selamat Lebaran semuanya. Jangan lupa tetap subscribe sekali aja deh. Subscribe Gong Misteri. Terus nantikan video-video selanjutnya dari Gong Misteri yang bakalan lebih serem, lebih gokil, lebih dari sebelumnya, bakalan lebih serem lagi, bakalan munculin hantu-hantu. Enggak, bercanda. Ya, tetap di Gong Misteri. Oke, terima kasih banyak. Kita undur diri, mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya dengan narsum yang lucu-lucu juga. Tetap di Gong Misteri. Yang lain apa diri, Memahami batin. Kopi. kopi. Suti.